Hai, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang personal finance. Dan seperti yang kalian baca di thumbnail dan judul, kita akan bahas tentang menyiapkan dana pensiun dan bagaimana strateginya supaya pensiun kita bisa sejahtera. Jadi, beberapa waktu lalu saya sempat mengikuti training tentang perencanaan keuangan ataupun financial planning atau mungkin personal finance ya. Di situ ada beberapa aspek tentang perencanaan keuangan yang harus kita siapkan. Beberapa aspek tersebut contohnya adalah dana darurat, dana pensiun, atau dana pendidikan anak, bahkan dana yang kita perlukan untuk membeli rumah. Nah, menyangkut dana pensiun sendiri, itu nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita hidup saat pensiun nanti dengan menggunakan uang kita sendiri, atau keadaan yang kedua, kita hidup bergantung pada orang lain. Dalam hal ini adalah anak dan cucu kita nanti. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan opsi yang kedua. Karena apa? Karena itu adalah hal yang lumrah dan udah biasa banget terjadi di masyarakat Indonesia. Tetapi kan tidak ada salahnya kalau saya juga mempersiapkan dana pensiun saya, sehingga nantinya saya tidak merepotkan anak dan cucu saya, maksud saya seperti itu. Jadi, siapa yang sependapat dengan saya bahwa kita harus mempersiapkan dana pensiunnya sendiri? Atau mungkin ada juga teman-teman yang berpendapat bahwa oh nggak apa-apa dong, nanti kan saya punya anak dan cucu, nanti mereka lah yang akan membantu saya untuk menjalani hari tua. Yang kasih opsi 1, ketik angka 1 di kolom komentar. Yang pilih opsi 2, ketik angka 2 di kolom komentar. Kita akan coba pooling mana yang menjadi tujuan hidup dari teman-teman sekalian, khususnya mengenai dana pensiun. More moments later. Terima kasih teman-teman yang sudah mengetik di kolom komentar. Saya lihat perbandingannya 50-50 ya. Kayaknya ada yang pilih opsi 1, mempersiapkan dana pensiunnya sendiri, tetapi ada juga yang ketik angka 2, ingin menggantungkan hidupnya kepada anak dan cucu. Keduanya tidak ada yang salah, tetapi belajar tentang ilmu personal finance, khususnya dana pensiun ini juga tidak ada yang salah, bukan? Dengan mempelajari ini, bisa membuka wawasan dan pengetahuan teman-teman tentang cara dan pengelolaan uang yang baik dan benar. Tidak usah berlama-lama lagi, sebelum kita lanjut ke materinya, saya harapkan teman-teman untuk subscribe channel ini dulu, supaya bisa semakin berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat, khususnya mengenai dunia keuangan bagi masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Jadi, untuk teman-teman yang memilih opsi 1 seperti saya, idenya adalah seperti ini. Biasanya kan karyawan di Indonesia itu pensiun di umur 56 tahun kan. Dan kita akan mempersiapkan semua uang yang kita perlukan sampai kita meninggal nanti. Biasanya harapan hidup orang Indonesia adalah 70 tahun menurut dari data yang ada di BPS. Jadi dengan kata lain, kita harus mempersiapkan 14 tahun uang yang diperlukan di sisa akhir hidup kita dari sekarang, seperti itu. Oke, kita akan langsung masuk ke materi aja. Dalam mempersiapkan masa pensiun itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menghitung kebutuhan hidup kita di usia pensiun nanti. Langkah yang kedua adalah menentukan jumlah uang yang kita perlukan dari kita pensiun sampai kita meninggal. Langkah yang ketiga adalah bagaimana strategi kita untuk mengumpulkan uang yang kita perlukan dari sekarang sampai dengan masa pensiun kita. Nah, kita akan langsung mulai dari langkah yang pertama, bagaimana cara menghitung jumlah uang yang diperlukan. Langkah pertama dalam menghitung dana pensiun yang kita perlukan adalah menghitung kebutuhan hidup kita. Beberapa penelitian mengatakan bahwa di masa pensiun nanti kita bisa hidup dengan biaya 75% dari pengeluaran kita sekarang. Misalkan saya hidup sekarang dengan uang 10 juta. Berarti di masa pensiun nanti saya bisa hidup dengan cukup 7 juta saja.
Alasannya adalah karena saya sudah cukup tua, saya tidak perlu lagi transportasi ke kantor, konsumsi saya juga tidak banyak lagi, saya tidak perlu nongkrong-nongkrong lagi dengan teman-teman, waktu akan lebih banyak saya habiskan bersama keluarga di rumah. Itulah alasan kenapa 70% merupakan angka yang cukup konservatif untuk saya bisa hidup di masa depan dengan gaya hidup saya sekarang. Kita akan langsung hitung aja, kalau misalkan tadi itu kan contohnya 7 juta per bulan ya. Nah, saya akan jadikan diri saya sendiri contoh. Sekarang itu saya hidupnya sekitar 7 juta per bulan ya. Untuk kos, untuk transport, untuk makan. Pokoknya 7 juta per bulan. Dengan menggunakan term of rule tadi, berarti kan 75% dari 7 juta adalah sekitar 5 juta. Kita coba cari 5 juta ini di usia pensiun saya nanti itu angkanya berapa gitu ya, dengan menggunakan nilai waktu uang yang telah saya bahas di materi sebelumnya. Kita langsung masuk aja bagaimana ke cara perhitungannya, yaitu menentukan pengeluaran di masa pensiun. Nah, kalau teman-teman ingat kan kita sudah bahas mengenai nilai waktu uang atau time value of money. Untuk menghitung langkah pertama ini kita menggunakan rumus future value ya, jadi nilai masa depan dari arus kas tunggal. Nah, rumusnya itu sendiri adalah future value N sama dengan present value dikali 1 plus R pangkat N. Ini rumusnya ya. Kita cari masing-masing variabelnya. Ada 3 variabel. Present value-nya seperti yang saya sebutkan tadi, saya kan pengeluarannya 5 juta per bulan. 5 juta. Nah, selanjutnya nilai inflasi Indonesia sekarang itu rata-rata 4%. Dan N itu adalah periode atau lamanya dari usia saya sekarang sampai usia pensiun nanti. Usia pensiun rata-rata 56 tahun. Usia saya sekarang 26 tahun. Jadi ada 30 tahun lagi sampai dengan masa pensiun saya. Kita masukkan ketiga angka tersebut ke dalam rumus. Present value 5 juta dikali 1 plus 0,04 pangkat 30. Kita ketemu angka 21.609.711 rupiah. Ini saya bulatkan supaya nanti di perhitungan kita gampang. Jadi pengeluarannya adalah 22 juta per bulan ya. 22 juta per bulan atau 264 juta per tahun. Oke. Nah, jadi setiap tahunnya di usia pensiun saya nanti saya harus mengeluarkan 264 juta ya. Kalau misalkan sekarang itu tahun 2020, berarti nanti di 2050. Jadi inti dari langkah pertama ini bahwa 5 juta yang saya keluarkan sekarang untuk mendapatkan seluruh pengeluaran saya itu nilainya setara dengan 22 juta per bulan atau 264 juta per tahun. Seperti itu. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai langkah pertama, silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita akan jawab. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua dalam menghitung dana pensiun ya. Saya sudah tuliskan di papan tulis juga, kita lanjut ke pembelajarannya. Langkah yang kedua adalah kita menghitung berapa banyak tabungan yang diperlukan. Jadi kita hitung berapa banyak yang kita habiskan. Ini saya sudah buatkan simulasinya. Di tahun 2050 sesuai perhitungan kita di langkah pertama itu kan adalah 264 juta. Di tahun 2051 itu karena adanya inflasi pengeluaran kita bertambah dong.
sebesar 4%. Ini naik 4% ya. Sehingga pengeluaran kita menjadi Rp274.560.000. Dan begitu seterusnya sampai usia harapan hidup saya umur 70 tahun atau di tahun 2064 ya. Kan sekarang tahun 2020 tuh. Nah, sampai di tahun 2064 ini kalau saya dengan menggunakan bantuan Excel, saya bisa ketemu angkanya sekitar 4,829 miliar. Jadi saya harus mengumpulkan 4,8 miliar di tahun 2050 supaya uangnya cukup untuk menghidupi saya sampai dengan saya meninggal. Nah, cuman saya juga ingin mengajarkan bagaimana cara menghitung cepat di langkah kedua ini. Kita pakai rumus cerdas ya, namanya itu deret geometri. Nah, ini cara masukkannya kayak gini. Di sini 264 juta adalah total pengeluaran saya per tahun. Dikali 1 minus 1,04. 04-nya ini adalah nilai inflasi sebesar 4%. Pangkat 14, karena dari saya pensiun sampai saya meninggal kan prediksinya 14 tahun ya. Ini hanya prediksi. Dibagi 1 minus 1,04. 0,04-nya ini adalah nilai inflasi tadi. Kalau teman-teman coba hitung pakai kalkulator, akan ketemu angkanya sama 4,4 miliar 829 juta 64.554 rupiah. Nah, angkanya sama. Jadi teman-teman gak usah menghitung dengan cara lama lagi karena udah tahu kan cara menghitung cepat. Jadi uang yang perlu saya kumpulkan di tahun 2050 adalah 4,8 miliar. Supaya untuk jaga-jaga juga saya naikin menjadi 5 miliar ya. Setuju ya? Inilah total uang yang harus saya kumpulkan di tahun 2050. Seperti itu. Teman-teman, saya harapkan bisa ngikutin pelajaran tentang menghitung dana pensiun ini, karena saya berharap kita semua bisa mempersiapkan uang pensiun kita dengan lebih baik. Oke, tadi kita udah kerjakan langkah pertama dan langkah kedua. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke langkah ketiga dan langkah terakhir dalam mempersiapkan dana pensiun, yaitu bagaimana caranya strategi menabung yang biasanya disarankan oleh para ahli keuangan. Nah, strategi menabung yang disarankan itu kan karena ini jangka waktunya panjang, sekitar 30 tahun lagi dari masa sekarang sampai dengan masa pensiun, disarankan untuk kita investasinya di emas dan saham. Kalau misalkan kita investasinya benar, emas itu rata-rata akan memberikan kita return sekitar 11% per tahun dalam jangka panjang ya. Sedangkan saham, kita main di blue chip aja itu mungkin akan memberikan teman-teman return sekitar 16% per tahun. Jadi rata-rata imbal hasil ataupun return dari kedua instrumen investasi ini adalah 13%. Nah, selanjutnya saya juga ingin menggambarkan atau mengilustrasikan timelinenya. Kan sekarang di tahun 2020. Selanjutnya masuk ke tahun 2021. Kita mulai menabung. Tahun 2022 kita kasih lagi uang kita masukkan ke emas dan saham. 2023 kita investasikan lagi uang kita. Sampai di tahun 2050 ketemu angka 5M sesuai dengan perhitungan kita di langkah kedua. Nah, kalau teman-teman ingat, ini adalah rumus yang kita perlu pakai adalah future value of annuity atau nilai masa depan dari arus kas banyak. Nah,
rumusnya itu seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ingin refresh lagi, bisa kunjungin video saya yang tentang nilai waktu uang, saya taruh di kolom deskripsi. Kita masukkan angka future value-nya adalah 5 miliar. Selanjutnya annuity ataupun angsuran itu inilah yang kita cari, dikali 1 plus 0,13. 0,13 ini adalah return dari investasi kita, emas dan saham, pangkat 30 minus 1 dibagi 0,13. Kita akan ketemu nilai angsuran yang kita perlu kumpulkan adalah Rp17.53.252 per tahun ya. Jadi supaya kita bisa mencapai angka 5 miliar ini, kita harus menabung 17 juta setiap tahunnya, atau setara dengan 1,5 juta per bulan. Nah, kalau misalkan saya secara konsisten dari gaji saya kumpulkan 1,5 juta, saya belikan emas dan saya belikan saham. Bulan depan seperti itu lagi, 1,5 juta saya belikan emas dan saham. Pastinya menurut hitung-hitungan di atas kertas ya, impian saya untuk dana pensiun ini akan tercapai, yaitu mengumpulkan 5 miliar di tahun 2050. Bagaimana? Apakah ilmu tentang dana pensiun ini bermanfaat bagi Anda? Saya harapkan teman-teman untuk klik share supaya masyarakat Indonesia tahu dan mengerti bagaimana cara mempersiapkan masa tua mereka. Kalau teman-teman suka videonya di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti kalian harus subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat seperti ini secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.